Jadi waktu goncang ekonomi kita itu, orang kan sering bilang karena global uncertainty, nggak ada urusan sama global uncertainty. Sebetulnya kalau saya lihat salah kebijakan domestik. Uang kita tuh hampir nol pertumbuhannya dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2005. Sebelumnya tahun 2004 juga sempat nol, hampir sepanjang tahun. 2005 awal agak tumbuh sedikit. Jadi setahun lebih ekonomi dicekek, dikasih napas sedikit, kemudian dicekek lagi. Jadi ekonomi amat lambat pertumbuhannya, makanya orang mulai ngerasakan karena sepanjang itu. Apalagi sebelumnya COVID. Belum pulih, dimain-mainkan seperti itu ya, sakit perut lah mereka. Turunlah ke jalan. Jadi gejolak yang terjadi di sosial kita bukan karena politik utamanya, bukan karena global, tapi karena kita mengerem pertumbuhan ekonomi karena tidak cukup uang di sistem. Kalau Anda tanya LPS, OJK, keuangan, BI, saya kan di LPS dulu, jadi saya tahu suasana seperti apa. Mereka selalu bilang perbankan ample liquidity, tapi bukan di sistem. Di BI sistemnya kering. Itu yang dinilai sama Milton Friedman. Jadi saya pikir itu yang terbaik. Jadi begitu saya pindahkan uang saya di BI, saya punya 425 triliun waktu itu unused money di bank sentral, saya pindahin 200. Kalau orang pikir kan, udah banyak tuh, banyak banget, itu baru separuh, nyatanya saya masih ada. Dan orang bilang Purbaya merubah anggaran, harusnya ke DPR dulu, uangnya dipakai tuh gimana? Uangnya nggak dipakai. Saya cuma pindahin uang saya dari BI ke perbankan, sudah, titik. Sebenarnya saya nggak mau ngasih syarat apa-apa, pakai aja suka-suka lo, tapi jangan taruh di BI, jangan beli rupiah, udah. Tapi orang-orang kita kan ada prosedur-prosedur yang ini. Even bunganya kalau perlu nol. Cuman kita ada prosedur-prosedur di mana kalau enggak, nanti kalau saya nolin dipanggil BPK saya. Harus comparable dengan bunga yang saya peroleh di bank sentral. Jadi saya samain dengan bank sentral, itu udah rendah. Cuman waktu itu bunga tinggi, di sini cuma dikasih 3,8%, 4% terus turun ke 3,8%. Itu udah nekan bunga di pasar dan at the same time menambah likuiditas di sistem. Yang kata Friedman tadi itu lebih penting daripada bunga saja. Itu kalau bank tiba-tiba punya uang, dia kan harus menyalurkan. Kalau nggak kan dia bayar saya 3,8%. Rugi dia, 200 kali segitu rata-rata, besar kan. Dia akan nyalurin kemana-mana tuh. Ya pertama dia ke interbank market, makanya bank swasta juga terdampak positif. Mereka bunganya akan turun. Kemudian dia pasti akan nyari ke kredit ketika interbank market sudah penuh. Itu yang saya harapkan. Sepertinya udah mulai tumbuh sedikit.